Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kolaborasi. Yang kami hormati, yang kita hormati bersama Bapak Janio Nugraha selaku Country Manager Sustainable Living Labs SL2 Indonesia, juga sebagai implementation partner dari Meta Platform, serta seluruh tim dari SL2. Kemudian yang kami hormati ini telah hadir bersama kita Bapak Kasubdit Pengabdian Masyarakat Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat ITS, Bapak Prof. Nurul Jadid. Terima kasih kehadirannya. Kemudian ini yang kita banggakan, ya ini wanita hitam, Ibu Happy Hafsari Handayani, PhD selaku Kepala Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim NKPI ITS, dan juga wakilnya yang sangat hebat, ya, Ibu Berlian Al-Gindi selaku Wakil Kepala Pusat Studi. Kemudian juga hadir para tetamu kita dari IGI Jawa Timur, Ikatan Guru Indonesia. Luar biasa, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Dan juga seluruh peserta, khususnya trainer, ya, dan trainer, dan juga peserta pelatihan, ya, pelatihan Meta Development for Climate Tech. Luar biasa, alhamdulillah. Pertama tentu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, ya, kita diberikan kenikmatan dan sekaligus juga hidup di era yang kita namakan perubahan iklim. Ya. Kemarin hari ini, ya, seharusnya kalau bulan Agustus itu ya kering gitu, dingin, ya, tapi kemarin wah, perjalanan ke Jakarta balik lagi ke Surabaya itu hujan mendung, ya, macet di Jakarta karena habis libur panjang, ya. Nah, ini perubahan iklim benar-benar kita rasakan. Ibu, Bapak sekalian, serta adik-adik mahasiswa, terkait dengan perubahan iklim ini ada satu hal yang banyak kita siapkan, ya, termasuk teknologi human. Ada satu yang juga patut kita jadikan sebagai pembungkus ataupun sebagai apa itu namanya, spirit bersama yang mungkin kita terlewat, yaitu bagaimana takdir Tuhan Yang Maha Esa ini selalu tidak muncul di kurikulum dan tidak muncul di dalam bagian pelatihan, gitu ya. Kita menganggap nah, itu sudah ada, tapi mudah-mudahan itu sudah ada di benak kita, karena pada nyatanya ya mungkin kita juga observe, ya, tempoh hari tiba-tiba itu matahari itu tertutup oleh suatu black spot, sehingga dampaknya adalah suhu di bumi ini menurun, ya. Jadi gimana itu, teknologi apa itu, kan? Tiba-tiba kita diberikan COVID, sehingga tiba-tiba apa itu perbaikan ozon, ya, dan lain sebagainya. Dan itu mestinya kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, itu menjadikan sesuatu, ya. Mohon maaf, kita juga ada kepala departemen, saya lupa menyapanya, Bu Luki, ya, kepala departemen teknik elektroautomasi dari Geomatika, ya, dan juga dari mana PWK, ya. Terima kasih supportnya dari fisika juga ada, ya. Terima kasih. Ya, kembali lagi ke sana, artinya seringkali ini kita ya mumpung kita ingat di sini, ya, itu harusnya menjadi sumber inspirasi, sumber bahwa kita ini sebagai umatnya, sebagai bangsa Indonesia itu hadir sebagai solution maker, yang membuat solusi. Dan pendekatannya apa? Saya juga sering membandingkan Bapak Ibu punya kolega kawan yang ada di negeri Cina sana, sama-sama lulus, kira-kira performanya sama, begitu kembali di Indonesia, mereka kembali ke negaranya masing-masing. Terus saya diundang ke sana, ternyata bangsa Cina itu luar biasa produktivitasnya, etos kerjanya tinggi. Ya, dia dulu kawan saya, jadi kira-kira ya kurang lebih sama lah. Tapi begitu di sana mereka etos kerjanya tinggi, fokus, ya. Sedangkan di kita ini luar biasa, masalahnya banyak, seakan-akan kurang orangnya itu. Lantas kita berpikir, bagaimana kita meningkatkan produktivitas atau kreativitas? Nah, tentu belajar kerja keras itu adalah suatu keniscayaan. Namun bangsa-bangsa ya, seperti negara Cina ini kan, mereka yang mungkin sebagian besar tidak percaya adanya kehidupan lanjut, tidak percaya pada Tuhan, ya. Dan mungkin itu bisa mestinya menjadi kekuatan bangsa kita.
bahwasanya sumber inspirasi, sumber kreativitas, sumber efektivitas itu adalah dengan mendekatkan pada yang Maha Kuasa. Nah, ini yang mungkin kita menjadi refleksi bersama, yang seringkali ini mungkin sudah ada di dalam benak kita, tapi bagaimana menjadi benar-benar menjiwai ya, itu yang perlu kita cari formulasi ya, bagaimana Indonesia ini butuh percepatan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kegiatan semacam ini sangat penting. Kita pertama tentu pendekatan tidak bisa sendirian. SL2 juga tidak bisa sendirian. ITS tidak bisa sendirian untuk menyiapkan talent-talent. Untuk itu kami berterima kasih atas inisiatif dan kerjasama seperti ini. Dan juga dari Ikatan Guru Jawa Timur ini juga sangat penting ya, bagaimana nanti menyiapkan SDM dan kita agar menyiapkan SDM yang lebih baik. Nah, sehingga Bapak Ibu para hadirin sekalian, pendekatan kolaboratif ini adalah penting. Pendekatan adalah tidak membangun sendiri-sendiri, tapi membangun ekosistem. Ya, katanya sekarang ini membangun banyak sekali yang kita bangun. Makanya kami di ITS juga sadar, makanya kami juga sangat senang bekerja bersama dengan para pihak, terutama untuk mengatasi hal-hal yang sudah ada di depan mata kita, perubahan iklim, adaptasi teknologi baru. Kita harus memang menyesuaikan, kita harus beradaptasi, dan juga kita harus semakin dekat kepada Yang Maha Kuasa sebagai sumber informasi, sumber inspirasi, sumber kekuatan yang kita miliki secara sejati. Baiklah, pelatihan Meta Youth Development for Climate Text ini mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar dan berkelanjutan. Kita perlu critical mass. Tempo hari kami juga berperan sebagai juri di perlombaan startup global yang diadakan oleh Singapore SMU, Lee Kuan Yew Startup Innovation, semacam itu. Temanya juga terkait dengan sustainable, ya. Ide-idenya luar biasa dari berbagai kampus, ya. Di Harvard. Sayangnya dari Indonesia finalisnya 60 tim itu hanya satu dari Indonesia, ya. Dan dari ITS, ya. Dari Universitas Indonesia ada satu ini, ya. Tapi ada program. Artinya kita harus hadir sebagai bangsa Indonesia ini, harus hadir pada global challenge, tantangan global, ya. Nah, itu tidak harus menunggu sampai usianya mungkin 40 tahun, ya. Adik-adik inilah justru masa, ya, usia 20 sampai 30 ini ada masa keemasan. Mudah-mudahan solusi-solusi excellence ini muncul dari kawan-kawan, ya, sehingga pelatihan-pelatihan semacam ini bertemu dengan kolega, bermitra, satu karena bisa. Demikian, akhirnya semoga acara ini, pelatihan ini senantiasa mendapatkan ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Dan hari ini kita juga akan melaksanakan penandatangan nota sepakat, ya. Jadi terima kasih atas kesediaan dari pihak SL2, ya, Sustainable Living Lab yang berkantor di Bandung, ya. Terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Rektor atas sambutannya. Hadirin yang saya hormati.